Pada suatu pagi di musim hujan, seorang lelaki tua dengan mantel usang mendorong pintu sebuah bank. Seketika, udara di lobi yang hangat terasa dingin. Seorang nasabah di sebelahnya menutup hidung dan berpindah tempat, sementara seorang pegawai berbisik sambil mengerutkan kening, "Bau apa ini?" Lelaki tua itu perlahan mendekati meja resepsionis dan berkata, "Saya datang untuk membuka rekening VIP." Pegawai itu tertawa kecil dan memeriksa buku tabungannya. Saldonya hanya 10 juta rupiah. Dengan sengaja, pegawai itu mengeraskan suaranya, "VIP dengan 10 juta rupiah? Bapak, ini bukan tempat untuk pengemis." Seketika, seluruh lobi dipenuhi tawa. Petugas keamanan pun datang, mencengkeram lengan lelaki tua itu dan menyeretnya keluar. Pada saat itu, seorang nasabah VIP yang sedang mengamati dari samping, merapikan mantel bulunya dan berkata dengan dingin, "Astaga, pengemis." Lelaki tua itu tidak berkata apa-apa dan hanya duduk di bangku di luar bank. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan maupun pembelaan diri. Namun, tidak ada yang tahu bahwa hanya dalam 10 menit, seluruh bank akan porak-poranda. Siapakah sebenarnya lelaki tua itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam bank? 23 Desember 2024, pukul 6 pagi di sebuah apartemen sederhana di kawasan Tebet, Jakarta, suara alarm berbunyi. Baskoro, 82 tahun, meregangkan punggungnya yang kaku dan perlahan bangkit. Langit di luar jendela masih gelap, dan angin dingin menyusup melalui celah jendela balkon. Baskoro berjalan ke dapur, dan memanaskan nasi sisa semalam, membuatnya menjadi bubur hangat. Sambil memegang mangkuk bubur yang mengepulkan uap hangat, ia berdiri di dekat jendela. Di jalanan orang-orang sudah sibuk berlalu lalang untuk berangkat kerja. Matanya tertuju pada sebuah bingkai foto tua yang tergantung di dinding. Itu adalah foto 40 tahun yang lalu. Baskoro muda tersenyum bersama para kuli bangunan di sebuah proyek konstruksi. Semua orang berlumuran debu sambil memegang gelas kopi tubruk. Ia merindukan masa itu. Saat di mana semua orang saling menghormati, tidak peduli kaya atau miskin. Baskoro membuka laci meja kecilnya, mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas kerja usang. Di dalamnya ada buku tabungan untuk biaya hidup sehari-hari, dan beberapa dokumen terkait Yayasan Warisan Bangsa. Hari ini, ia berencana memilih bank mitra baru atas nama yayasan dan membuka rekening VIP. Seperti biasa, Baskoro mengenakan mantel lamanya yang usang. Tidak ada alasan khusus, hanya karena nyaman dan hangat. Mantel itu adalah pemberian mendiang istrinya. Ia menatap cermin. Wajah keriput, rambut yang memutih, bahu yang sedikit membungkuk. Potret seorang lelaki tua biasa. 40 tahun lalu, Baskoro memulai segalanya dari nol. Ia bekerja sebagai buruh kasar di proyek-proyek konstruksi, lalu mendirikan perusahaan konstruksi kecil, dan meraih sukses besar berkat kejujurannya. Mengikuti gelombang pembangunan, ia memenangkan proyek-proyek besar di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Hal yang paling ia hargai dalam proses itu adalah manusia. Ia minum kopi tubruk yang sama dengan para pekerjanya dan berkeringat sama derasnya. Karena itulah, para pegawainya tulus mengikutinya, dan perusahaannya terus berkembang. Setelah pensiun, Baskoro menyumbangkan sebagian besar kekayaannya ke Yayasan Warisan Bangsa, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk melestarikan warisan budaya negara. Baskoro mengikat tali sepatu ketsnya yang usang. Solnya sudah tipis sehingga kakinya terasa dingin setiap kali melangkah, tapi tidak ada alasan untuk membuangnya. Masih layak pakai. Baskoro tidak pernah peduli dengan penampilan. Istrinya, yang meninggal 7 tahun lalu, selalu menekankan, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena uang. Kita juga pernah miskin. Kata-kata itu terukir di hatinya seumur hidup. Jam menunjukkan pukul 01.30. Baskoro memasukkan dokumen-dokumen ke dalam tas kerja usangnya dan meninggalkan rumah. Hari ini, ia berencana pergi ke Bank Cakrabuana untuk mendiskusikan kontrak rekening utama baru untuk Yayasan Warisan Bangsa. Ia turun ke lantai 1 dengan lift. Di lobi, Ibu Siti, petugas kebersihan, menyapanya dengan ceria.
Baskoro pun membalas sapaannya dengan hormat. Keduanya selalu bertukar sapa dengan hangat. Begitu keluar dari apartemen, angin dingin menerpa wajahnya. Baskoro menaikkan kerah mantelnya dan berjalan perlahan. Stasiun KRL hanya berjarak 10 menit berjalan kaki. Meskipun ada sebuah Toyota Kijang tua di parkiran apartemen, Baskoro terbiasa menggunakan transportasi umum. Baginya, KRL lebih nyaman, dan ia lebih suka mengamati orang-orang daripada menyetir. Jalanan ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja. Anak-anak muda berbalut pakaian bermerek melewatinya. Beberapa melirik Baskoro sekilas, lalu menghindar. Baskoro berjalan tanpa memikirkannya, seperti biasa. Ia menuruni tangga menuju stasiun KRL. Di dalam gerbong yang hangat, Baskoro membaca koran, mencari berita terkait cagar budaya. Kereta tiba di Stasiun Sudirman. Baskoro turun perlahan dan menaiki eskalator. Gedung-gedung pencakar langit di kawasan SCBD menjulang tinggi. Di antara gedung-gedung itu, gedung Bank Cakrabuana tampak paling mewah. Baskoro berhenti sejenak dan menatap gedung itu. 40 tahun yang lalu, kawasan ini hanyalah ladang kosong. Sekarang, dipenuhi gedung-gedung tinggi yang seolah menusuk langit. Sebenarnya, gedung Bank Cakrabuana juga merupakan salah satu proyek yang desainnya pernah ia ikut tangani. Dulu, ia bertujuan menciptakan ruang yang hangat dan nyaman, tapi kini gedung itu terasa dingin dan mengintimidasi. Ia tiba di pintu masuk bank pada pukul 09.10. Di balik pintu kaca, lobi yang mewah terlihat. Lampu gantung kristal berkilauan, dan lantai marmernya mengilap seperti cermin. Saat Baskoro mendorong pintu dan masuk, udara hangat menyambut wajahnya. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan tatapan-tatapan dingin. Lobi sudah ramai. Orang-orang berpakaian mahal duduk di sofa sambil minum kopi. Para pegawai sibuk berlalu lalang, dan musik klasik mengalun lembut. Saat Baskoro masuk, beberapa orang menatapnya, lalu segera memalingkan muka, seolah-olah ia tidak ada. Hanya Ibu Siti, petugas kebersihan di dekat pintu masuk, yang menyapanya. Baskoro membalas sapaannya dengan hormat. Ibu Siti tampak terkejut. Kebanyakan nasabah yang datang ke sini, pura-pura tidak melihat petugas kebersihan. Baskoro berjalan perlahan ke arah meja resepsionis. Saat itu, seorang pegawai muda berlari tergesa-gesa dan hampir menabraknya. Pegawai itu hendak meminta maaf, tetapi berhenti setelah melihat penampilan Baskoro, lalu melanjutkan langkahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Baskoro terus berjalan tanpa memikirkannya. Meja resepsionis sudah terlihat. Seorang pegawai wanita berusia akhir 20-an duduk di sana. Di papan namanya tertulis Sinta Dewi. Sinta sedang sibuk menulis sesuatu. Ketika Baskoro mendekat, Sinta mengangkat kepalanya, lalu memindai penampilan Baskoro dari atas ke bawah. Mantel usang, sepatu kets yang sudah tipis, dan sebuah tas tua. Ekspresi Sinta seketika mengeras. Tepat pada saat itu, suasana tegang menyelimuti bank. Seseorang berteriak, Ibu Widya akan tiba pukul 10. Semua bersiap. Para pegawai mulai bergerak panik. Wajah Sinta juga menegang. Terlihat tangannya sedikit gemetar. Sinta bertanya dengan tergesa-gesa, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Suaranya terdengar tidak sabar, seolah tertekan untuk segera menyelesaikan urusan ini dan beralih ke pekerjaan lain. "Saya mau membuka rekening." Sinta bertanya secara mekanis, "Jenis rekening apa yang Bapak inginkan?" "Rekening VIP." Seketika, jari jemari Sinta berhenti bergerak. Ia sekali lagi memindai Baskoro dari atas ke bawah. Mantel usang, sepatu tipis, tas lama. Senyum sinis tipis muncul sesaat di bibir Sinta. "Boleh saya lihat buku tabungannya?" Baskoro mengeluarkan buku tabungan biaya hidupnya dari tas. "Dokumen yayasan akan ia tunjukkan nanti." Sinta menerima buku tabungan itu dan memeriksanya di komputer. Saldo, 10 juta rupiah. Ekspresi Sinta benar-benar kaku. Ia menghela napas panjang. "Bapak, untuk rekening VIP, setoran minimumnya adalah 10 miliar rupiah. Saya tahu, tapi di buku tabungan Bapak hanya ada 10 juta. Suara Sinta mulai meninggi.
Orang-orang di sekitar mulai menoleh ke arah mereka. Saya punya rekening lain, kata Baskoro dengan tenang, tetapi Sinta sudah tidak mau mendengarkan. Jam menunjukkan pukul 09.58. Tepat pada saat itu, seorang pria paruh baya yang tampaknya adalah manajer bank mendekat. Di papan namanya tertulis Hendra Gunawan, kepala cabang. Ada apa ini? Tanya Hendra pada Sinta. Matanya juga dengan cepat memindai penampilan Baskoro. Sinta menjelaskan dengan suara pelan, Bapak ini ingin membuka rekening VIP, tapi di buku tabungannya hanya ada 10 juta. Ekspresi Hendra langsung menjadi dingin. Bapak, ini adalah tempat untuk nasabah-nasabah istimewa. Untuk urusan biasa, silakan ke lantai 1. Saya juga datang ke sini karena ingin menjadi nasabah istimewa. Jawaban Baskoro membuat Hendra mencibir. Pak, kami tidak punya waktu, bisakah Anda segera pergi? Sebentar lagi akan datang tamu penting. Pada saat itu, seorang pegawai bank berteriak, mobil Ibu Widya sudah tiba. Dalam sekejap, seisi bank menjadi gempar. Semua pegawai serentak berbaris menghadap pintu masuk. Wajah Hendra memerah. Ia berteriak keras. Keamanan, ke sini. 2 petugas keamanan berlari mendekat. Hendra memerintahkan, tolong antarkan bapak ini keluar dengan sopan. Namun, berbeda dengan kata sopan, para petugas keamanan dengan kasar mencengkeram kedua lengan Baskoro. Baskoro tidak melawan. Ia bangkit dan berjalan dengan tenang. Tepat pada saat itu, seorang wanita berusia 50-an dengan mantel bulu mewah masuk, dialah Ibu Widya. Semua pegawai membungkuk 90 derajat. Selamat datang, Ibu Widya. Ibu Widya melihat sekeliling dengan angkuh. Kemudian, ia melihat Baskoro yang sedang dipegangi oleh petugas keamanan. Astaga, ada apa ini? Pengemis? Satu katanya membuat seisi bank hening. Hendra dengan cepat menjawab, mohon maaf, Bu. Akan segera kami bereskan. Menjijikkan sekali. Kenapa orang seperti ini bisa masuk? Suara tajam Ibu Widya menggema di dalam bank. Baskoro didorong keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Angin dingin musim hujan kembali menerpa wajahnya. Baskoro duduk di bangku depan bank. Tasnya masih di tangannya. Di dalamnya ada dokumen Yayasan Warisan Bangsa. Yayasan dengan dana 5 triliun rupiah sedang mencari bank mitra baru, dan Bank Cakrabuana baru saja kehilangan kesempatan itu. Namun, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Baskoro menatap langit. Sinar matahari mencoba menembus celah awan. Dari suatu tempat, terdengar suara burung gagak. Baskoro perlahan bangkit. Ia berpikir harus pergi ke bank lain. Tempat untuk menitipkan aset berharga Yayasan Warisan Bangsa, haruslah tempat yang memperlakukan manusia dengan baik. Pada hari yang sama, pukul 5 pagi, di sebuah kamar kos sempit di kawasan Manggarai, Jakarta. Sinta terbangun oleh suara alarm ponselnya. Kamar sempit itu terasa dingin dan gelap, sewa bulanan sebesar 1 juta rupiah adalah batas maksimal yang bisa ia tanggung. Ia bangkit dari tempat tidur dan menatap cermin di meja kecilnya. Wajah bengkak, lingkaran hitam di bawah mata. Semalam ia belajar untuk ujian sertifikasi bank sampai pukul 2 pagi. Setelah 3 tahun bekerja sebagai pegawai kontrak, ia bermimpi untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Ponselnya berdering. Ibunya. Mendengar suara dengan logat Jawa, yang kental membuat hati Sinta hangat. Meskipun percakapan itu singkat, Sinta berbohong bahwa ia makan malam dengan baik, padahal hanya makan mie instan. Ia teringat musim hujan tahun lalu. Ibunya pergi ke bank untuk konsultasi pinjaman dan diremehkan. Hanya karena pakaiannya lusuh dan logatnya medok, ia bahkan tidak dilayani dengan baik dan diusir. Malam itu, ibunya menangis di telepon. Sinta mengepalkan tangannya. Ia harus sukses, membawa ibunya ke Jakarta, dan merawatnya di rumah sakit yang bagus. Ia mandi di kamar mandi umum dan mengenakan setelan kerjanya. Setelan hitam yang dibeli 3 tahun lalu. Bagian bahunya sudah agak usang, tapi tidak akan terlihat jika disetrika dengan rapi. Sambil menatap cermin, ia memantapkan hatinya. Hari ini adalah hari penting. Hari kedatangan Ibu Widya, nasabah VIP paling penting.
Tahun lalu, seorang pegawai membuat kesalahan yang menyebabkan Ibu Widya menarik dananya sebesar 2 miliar rupiah. Pegawai itu langsung dipecat. Keringat dingin mengalir di punggung Sinta. Ia naik KRL menuju SCBD. Kereta pertama pukul 06.30. Sambil duduk, ia membaca kembali manual bank, menghafal berulang kali prosedur pelayanan VIP. Pukul 07.30, ia tiba di Bank Cakra Buana. Bank belum buka, tapi Sinta selalu datang 30 menit lebih awal untuk menunjukkan keseriusannya. Ia menyapa petugas kebersihan di depan gedung. Sinta adalah satu-satunya pegawai yang melakukannya. Pukul 08.00, pintu bank dibuka. Pegawai lain mulai berdatangan satu persatu. Para senior memperlakukannya seolah-olah ia tidak ada. Itulah nasib pegawai kontrak. Pukul 08.30, rapat pagi dimulai. Hendra Gunawan, kepala cabang, berdiri di depan. Pria berusia 45 tahun itu menatap tajam para pegawainya. Baginya, yang sebentar lagi akan dipromosikan ke kantor pusat, kesalahan tidak bisa ditoleransi. Hari ini Ibu Widya datang. Kalian semua tahu, kan? Suara dingin dan tajam memenuhi ruang rapat. Semua pegawai mengangguk. Hendra menyinggung insiden tahun lalu, kasus penarikan 2 miliar rupiah. Ketegangan saat itu terasa kembali. Tiba-tiba, Hendra memanggil Sinta. Sinta Dewi. Sinta terkejut dan berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Berapa targetmu bulan lalu? Wajah Sinta memerah. Semua mata tertuju padanya. 300 juta, Pak. Hendra mencibir dengan ekspresi menghina. Ingin jadi pegawai tetap dengan kinerja seperti itu? Sinta tidak bisa mengangkat kepalanya. Rasa malu dan marah berkecamuk, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Hendra membuat pengumuman mengejutkan. Hari ini, pelayanan untuk Ibu Widya akan diserahkan kepada Sinta. Mata Sinta membelalak. Kalau kau gagal, kau tamat. Mengerti? Siap, Pak. Jawab Sinta dengan lantang, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Hendra menunjuk keluar jendela dan memberikan perintah terakhir. Sebelum pukul 10, bersihkan semua orang-orang seperti gelandangan di lobi. Jangan sampai merusak suasana hati Ibu Widya. Sinta tersentak mendengar istilah orang-orang seperti gelandangan. Terpikir olehnya bahwa ibunya mungkin pernah disebut seperti itu oleh seseorang. Hatinya terasa sakit. Namun, Sinta hanya bisa menjawab, "Baik, Pak." Setelah rapat, seorang senior mendekat dan memberinya nasihat. Ibu Widya sangat sulit dilayani. Tahun lalu, ia memecat seorang pegawai hanya karena suhu kopinya tidak pas. Wajah Sinta semakin pucat. Pukul 09.30, Sinta duduk di mejanya, bersiap. Tangannya terus gemetar. Di secarik kertas, ia menulis jangan buat kesalahan puluhan kali. Suhu kopi, sudut membungkuk saat menyapa. Nada bicara, semuanya harus sempurna. Jam menunjukkan pukul 09.050. Pintu bank terbuka dan seorang lelaki tua masuk, mantel usang, sepatu kets tipis, tas lama. Di mata Sinta, ia hanyalah orang yang harus disingkirkan, seperti yang dikatakan Hendra. Ia memeriksa jam. 09.55. Ibu Widya akan tiba 5 menit lagi. Jantung Sinta berdetak seperti orang gila. Ia harus segera mengusir lelaki tua ini. Nasibnya sebagai pegawai tetap dipertaruhkan. Ketika lelaki tua itu mendekat, Sinta berusaha menanganinya secepat mungkin. Siapapun bisa melihat penampilannya jauh dari kata VIP. Saat itulah Hendra muncul. Hendra memindai lelaki tua itu dari atas ke bawah, lalu berteriak memanggil keamanan. Mereka dengan kasar mencengkeram lengan lelaki tua itu. Tepat pada saat itu, Ibu Widya yang glamor dengan mantel bulunya masuk. Semua pegawai serentak membungkuk 90 derajat. Ibu Widya melihat lelaki tua yang dipegangi petugas keamanan. Hendra segera meminta maaf. Dan lelaki tua itu diseret keluar. Sinta menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah dan lega bercampur menjadi satu. Di satu sisi, ia merasa kasihan, tapi di sisi lain, ia merasa lega. Maafkan aku, Bu,
Tapi aku juga harus bertahan hidup. Ibu Widya diantar ke ruang V. Sinta menyiapkan kopi dengan tangan gemetar. Suhunya harus tepat 65 derajat. Salah satu derajat saja, ia tamat. Hendra berbisik saat melewatinya, tadi penangananmu lambat. Kalau pelayanan untuk Ibu Widya gagal, kau benar-benar tamat. Sinta hanya bisa mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Sambil membawa kopi ke ruang VIP, Sinta berpikir, demi ibu, aku harus berhasil. Supaya ibu tidak akan pernah dihina seperti itu lagi. Namun, hatinya terasa tidak nyaman. Ia merasa telah menyakiti seseorang. Tidak ada pilihan lain. Ini demi bertahan hidup, Sinta menghibur dirinya sendiri. 10 menit telah berlalu sejak Baskoro diusir dari bank. Di ruang VIP, Ibu Widya sedang menikmati pelayanan terbaik. Ia duduk di sofa kulit buatan Italia, dengan kue-kue mahal tersaji di depannya. Kopi yang disiapkan Sinta dengan tangan gemetar bersuhu tepat 65 derajat, dan untungnya, Ibu Widya tampak puas. Hendra duduk di samping Ibu Widya, dengan lihai melontarkan pujian. Wajahnya penuh dengan senyum palsu. Sejak insiden penarikan 2 miliar rupiah tahun lalu, ia menganggap Ibu Widya sebagai nasabah yang tidak boleh hilang. Sinta berdiri tegang di sudut ruangan. Kakinya gemetar, tapi ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Ini adalah momen krusial yang menentukan nasibnya sebagai pegawai tetap. Hendra dengan bangga melanjutkan ceritanya, mengatakan bagaimana ia baru saja mengusir lelaki tua lusuh di lobi demi kenyamanan Ibu Widya. Ibu Widya mengangguk puas. Selama percakapan mereka berlangsung, Sinta berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman di hatinya. Punggung lelaki tua yang kesepian itu terus terbayang di benaknya. Pukul 10:15. Terdengar langkah kaki asing dari koridor di luar ruang VIP. Seseorang berjalan tergesa-gesa. Di mana Bapak Baskoro, ketua yayasan kami? Suara seorang pria parubaya yang tenang namun tegas menggema di koridor. Sinta mengangkat kepalanya. Nama Baskoro terasa tidak asing. Ia merasa pernah mendengarnya. Hendra juga mengerutkan kening. Membuat keributan di dekat ruang VIP sangat tidak sopan. Hendra keluar ke koridor dan berhadapan dengan seorang pria berusia pertengahan 50-an. Berpenampilan rapi dengan setelan jas dan kacamata berbingkai perak, pria itu tampak berwibawa. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Hendra. Dengan nada sedikit kesal. Pria itu mengeluarkan kartu namanya. Saya Budi Santoso, Direktur Yayasan Warisan Bangsa. Bapak Baskoro, ketua kami, seharusnya tiba di sini pukul 10. Seketika mata Hendra membelalak. Yayasan Warisan Bangsa. Tidak ada seorang pun di dunia perbankan yang tidak tahu nama itu. Yayasan pelestarian budaya terbesar di negeri ini. Bapak Baskoro. Suara Hendra bergetar. Budi mengangguk. Ya, hari ini beliau berencana membuka rekening VIP terkait pengelolaan dana yayasan. Kami berencana mendepositokan dana sebesar 5 triliun rupiah di bank mitra yang baru. 5 triliun. Mendengar angka itu, wajah Hendra menjadi pucat pasi. Sinta, yang menguping dari balik pintu, juga merasakan hal yang sama. Jantungnya mulai berdebar kencang. Jangan-jangan lelaki tua itu. Apakah Anda melihatnya? Beliau berusia awal 80-an dan Budi hendak menjelaskan. Tetapi kepingan puzzle di kepala Sinta mulai menyatu. Lelaki tua tadi. Lelaki tua lusuh dengan buku tabungan berisi 10 juta. Yang ingin membuka rekening VIP. Kaki Sinta lemas. Ia harus berpegangan pada dinding untuk tetap berdiri. Hendra bertanya dengan suara gemetar. Apakah beliau mengenakan mantel usang dan sepatu kets? Ah, benar sekali. Ketua kami memang terbiasa hidup sederhana. Apakah Anda melihatnya? Wajah Budi menjadi cerah. Namun, wajah Hendra semakin pucat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tunggu sebentar. Saya akan periksa. Hendra bergegas lari ke ruang keamanan. Ia harus memeriksa rekaman CCTV. Sinta mengikutinya dengan kaki gemetar. Firasat buruk menyelimutinya.
Di ruang keamanan, Hendra memutar ulang rekaman CCTV sekitar pukul 10. Adegan demi adegan muncul di layar. Lelaki tua bermantel usang masuk ke bank. Sinta melayaninya dengan kesal. Hendra muncul dan meremehkannya. Petugas keamanan mencengkeram lengannya. Ibu Widya berkata, "Pengemis." Lelaki tua itu diseret keluar dengan sedih. Terakhir, rekaman menunjukkan lelaki tua itu duduk di bangku depan bank, sambil menatap langit. "Apakah ini orangnya?" Suara Hendra nyaris tidak keluar. "Ya, itu benar Bapak Baskoro, ketua kami," kata Budi dengan gembira. Namun, ia segera menyadari ada yang aneh. Tapi, kenapa beliau dipegangi oleh petugas keamanan? Hening. Hendra tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Sinta ingin berlutut melihat layar itu. Ia baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Menilai seseorang hanya dari buku tabungan 10 juta rupiah, ia merasa sangat malu. Penghinaan yang dialami ibunya, kini ia lakukan pada orang lain. Ekspresi Budi perlahan mengeras saat ia mulai memahami situasinya. "Jangan-jangan, kalian mengusir ketua kami?" Suaranya menjadi dingin. Hendra mencoba membela diri. "Bukan begitu. Kami hanya belum bisa memverifikasi." "Verifikasi? Bukankah beliau sudah mengatakan ingin membuka rekening VIP?" Budi melihat kembali rekaman CCTV. Meskipun tidak ada audio, situasinya sudah cukup jelas. "Saya tidak percaya ini. Memperlakukan ketua yayasan dengan dana 5 triliun seperti pengemis." Pada saat itu, Ibu Widya keluar dari ruang VIP. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya dengan nada kesal. Ia melihat orang-orang yang berkumpul di koridor. Hendra yang pucat, Sinta yang gemetar, dan Budi yang berwajah dingin. "Ada apa?" tanya Ibu Widya lagi. Budi menjawab dengan hormat. "Saya Budi Santoso dari Yayasan Warisan Bangsa. Kami baru saja mengetahui bahwa ketua kami telah dihina dan diusir dari tempat ini." "Yayasan Warisan Bangsa?" Mata Ibu Widya membelalak. Ia tahu skala yayasan itu. "Tapi apa hubungannya denganku?" Ibu Widya berhenti berbicara. Ia teringat lelaki tua yang ia sebut pengemis tadi. Budi berkata dengan dingin, "Menurut rekaman CCTV, ibu juga ikut menghina ketua kami." Wajah Ibu Widya memerah, lalu kembali pucat. Hendra berkata dengan panik, "Pak Budi, kami benar-benar minta maaf. Kami melakukan kesalahan." "Kesalahan?" Budi menatap lurus ke arah Hendra. "Apakah menilai orang dari penampilannya adalah sebuah kesalahan? Apakah itu kebijakan bank ini?" Tidak ada jawaban. Hendra hanya bisa berkeringat. Budi mengeluarkan ponselnya. "Saya harus menghubungi ketua. Saya akan melaporkan bahwa kita tidak bisa bekerja sama dengan Bank Cakrabuana." "Tunggu." Hendra menghentikannya dengan suara nyaris menangis. "Tolong, beri kami satu kesempatan lagi." Namun, Budi sudah menelepon. Sinta menyaksikan pemandangan itu dengan tubuh gemetar. Gara-gara dirinya, atau lebih tepatnya gara-gara mereka, transaksi senilai 5 triliun rupiah melayang. Yang lebih menakutkan adalah ini bukan akhir dari segalanya. Jika berita bahwa Yayasan Warisan Bangsa meninggalkan Bank Cakrabuana menyebar, nasabah VIP lainnya akan mulai cemas. Mereka akan mulai menarik uang dari bank yang kehilangan kepercayaan. Sinta bahkan tidak berani membayangkannya. Ibu Widya juga tampak cemas. Ia teringat ibunya sendiri yang beberapa tahun lalu datang dari desa dan mengalami perlakuan serupa di bank. "Saya rasa saya juga harus mempertimbangkan kembali," katanya. "Bank yang menilai orang dari penampilan. Ibu saya dulu juga pernah diperlakukan seperti itu." Hendra terkejut. "Ibu, bukan begitu maksud kami. Cukup. Saya juga akan tua dan mungkin akan terlihat lusuh. Apakah saya akan menerima perlakuan seperti ini juga nanti?" kata Ibu Widya dengan dingin, lalu kembali ke ruang VIP. Hanya keheningan yang tersisa di koridor. Hendra merasa akan pingsan. Promosi ke kantor pusat hanyalah mimpi, bahkan posisinya saat ini pun terancam. Sinta bersandar di dinding, nyaris tidak bisa berdiri. Masa depannya terasa gelap. Menjadi pegawai tetap sudah pasti mustahil. Mungkin ia akan dipecat.
Budi menutup teleponnya dan berkata, "Ketua mengatakan beliau sudah pergi ke bank lain. Seandainya tadi kalian melayaninya dengan hormat." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Seandainya melayaninya dengan hormat. Seandainya tidak menilai dari penampilan. Seandainya memperlakukan manusia sebagai manusia. Namun, semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. 5 menit setelah Budi menutup telepon, koridor pusat perbankan privat Bank Cakra Buana diselimuti keheningan yang berat. Hendra hanya bisa berdiri diam bersandar di dinding, sementara Sinta menatap lantai dengan tangan gemetar. "Pak Kepala Cabang." Sinta akhirnya memberanikan diri, tapi Hendra tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke angkasa. Di usianya yang ke-45, setelah seumur hidup bekerja keras meniti karier di bank, momen ini terasa seperti mimpi buruk. Tepat saat itu, ponsel Hendra berdering. Nama peneleponnya adalah Direktur Utama dari kantor pusat. Tangannya gemetar untuk menjawab, tetapi ia tidak bisa menghindar. "Halo." Suara Direktur Utama di seberang sana sedingin es. Wajah Hendra semakin memucat. Ia hanya bisa tergagap, "Ya. Maaf." Itu. Sinta bisa menebak segalanya dari ekspresi Hendra. Habislah. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Setelah telepon ditutup, Hendra terduduk lemas. Direktur Utama akan datang langsung ke sini. Satu kalimat itu membuat wajah pegawai di sekitarnya menjadi ngeri. Kunjungan langsung Direktur Utama ke sebuah cabang bukanlah pertanda baik. 10 menit kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan bank. Direktur Utama, seorang pria berusia awal 60-an, turun dari mobil dengan wajah sekeras batu. Para eksekutif yang mengikutinya juga tampak serius. Ketika Direktur Utama memasuki bank, semua pegawai membeku. Karismanya yang biasa saja sudah menakutkan, apalagi saat ia sedang marah. "Ruang rapat." Dua kata itu cukup untuk menyampaikan kemarahan yang terkandung di dalamnya. Di ruang rapat, hanya ada Direktur Utama, para eksekutif, serta Hendra dan Sinta. Pegawai lain menunggu di luar dengan cemas. Direktur Utama meletakkan sebuah tablet di atas meja. Layarnya menampilkan surat resmi dari Yayasan Warisan Bangsa. "Baca." Hendra mengambil tablet itu dengan tangan gemetar. Yayasan Warisan Bangsa. Setelah insiden tidak menyenangkan yang terjadi pagi ini di Bank Cakra Buana, telah memutuskan untuk membatalkan seluruh rencana transaksi baru. Dana sebesar 5 triliun rupiah akan dialihkan ke bank lain yang akan dipilih sebagai mitra utama kami. Tablet itu nyaris jatuh dari tangan Hendra. Direktur Utama berkata dengan suara dingin, "Kau tahu apa artinya 5 triliun itu? Itu 8% dari total simpanan seluruh bank kita." Hendra tidak bisa mengangkat kepalanya, dan ini belum berakhir. Direktur Utama mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya. Layar media sosial. Bank Cakra Buana usir ketua Yayasan 5 triliun, dianggap pengemis. Bank yang mengusir nasabah miskin. Saldo 10 juta, ditolak mentah-mentah, Bank Cakra Buana. Postingan itu sudah dibanjiri ribuan share dan komentar. Kemarahan publik meledak. Baru 1 jam, dan sudah jadi begini. Harga saham kita sudah anjlok 3%. Suara Direktur Utama semakin meninggi. Citra yang kita bangun 10 tahun hancur dalam 1 jam. Hendra hanya bisa berkata, "Maafkan saya salah menilai." "Menilai? Menilai apa?" Direktur Utama menatap Hendra tajam. "Aku sudah lihat rekaman CCTV. Begitukah caramu melayani nasabah? Bersihkan orang-orang seperti gelandangan?" Tubuh Hendra tersentak. Direktur Utama kemudian menatap Sinta, yang sudah berlinang air mata. "Sinta Dewi, jelaskan." Sinta berkata dengan suara gemetar, "Maafkan saya, Pak. Saya terburu-buru karena..." Suara Direktur Utama penuh dengan penghinaan. Terburu-buru. Alasan mengusir nasabah karena terburu-buru terdengar sangat menyedihkan. Saat itu, terdengar keributan dari luar. Seorang pegawai masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi. Direktur Utama menatapnya dengan kesal, sudah menduga tidak akan ada kabar baik.
Pegawai itu melaporkan dengan suara gemetar bahwa Ibu Widya baru saja memberitahu akan menarik seluruh dananya sebesar 2 miliar rupiah. Alasannya, ia tidak bisa mempercayai bank yang menilai orang dari penampilan dan takut akan diperlakukan sama ketika ia tua nanti. Direktur utama memukul meja dengan tinjunya. BUK. Semua orang terlonjak kaget. Direktur utama menunjuk keluar jendela, ke arah lobi yang terlihat jelas dari atas. Pemandangannya sangat tidak biasa. Para nasabah mengantre, semuanya berbisik-bisik dengan wajah cemas. Tanda-tanda bankrun atau penarikan dana massal mulai terlihat. Direktur utama mengambil keputusan. Hendra Gunawan, kau dipecat mulai hari ini. Hendra duduk termangu. Setelah 23 tahun bekerja, ia dipecat dalam sekejap. Pak Direktur, tolong beri saya satu kesempatan. Suaranya memohon, tetapi direktur utama bertanya dengan dingin, apakah kau memberi kesempatan pada nasabah tadi? Satu pertanyaan itu membungkam Hendra. Sinta Dewi, kau juga. Kontrakmu dihentikan. Sinta ingin berlutut. Wajah ibunya terbayang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Uang sewa kos, biaya rumah sakit ibu. Direktur utama bangkit. Saya harus kembali ke kantor pusat untuk menangani krisis ini. Otoritas Jasa Keuangan sudah menelepon. Keterlibatan OJK menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Sebelum pergi, Direktur utama berkata untuk terakhir kalinya, ingat, bank hidup dari kepercayaan. Sekali hancur, sulit untuk dibangun kembali. Pintu tertutup, menyisakan Hendra dan Sinta di ruang rapat. Hendra duduk termangu, masih tidak percaya karier. Lebih dari 2 dekadenya hancur dalam sehari. Sinta menangis sambil bergumam, Ibu, maafkan aku. Terdengar berita lain dari luar. Harga saham anjlok 7%. Nasabah VIP lain juga mulai mengajukan penarikan. Media mulai meminta wawancara. Krisis Bank Cakra Buana baru saja dimulai. Sore itu, berita utama di semua media ekonomi adalah bencana Bank Cakra Buana. Bank Cakra Buana kehilangan 7 triliun dalam sehari, harga saham anjlok akibat kontroversi diskriminasi nasabah. OJK lakukan investigasi darurat. Di dunia maya, situasinya lebih parah. Hujatan membanjiri media sosial, bahkan gerakan boikot pun dimulai. Malam itu, Hendra mengemasi barang-barangnya di kantor yang kosong. Melihat foto keluarga di mejanya, ia menghela napas. Apa yang harus ia katakan pada anak-anaknya? Sinta juga membereskan mejanya. Ia tidak pernah menyangka akan meninggalkan tempat kerja yang ia datangi setiap hari selama 3 tahun dengan cara seperti ini. Keduanya bertemu di lobi. Pak Kepala Cabang. Aku bukan kepala cabang lagi, kata Hendra dengan senyum pahit. Maafkan aku. Aku terlalu menekanmu. Sinta menggeleng. Tidak, Pak. Seharusnya saya bisa bersikap lebih baik. Mereka berjalan keluar dari bank tanpa berkata-kata lagi. Di luar sudah gelap. Angin musim hujan berhembus dingin. Sambil berjalan, Sinta berpikir tentang perasaan ibunya saat dihina dulu, betapa malu dan marahnya. Dan hari ini, ia telah melakukan hal yang sama. Ibu, maafkan aku. Ternyata aku juga orang jahat. Hendra juga berjalan gontai. Apa yang harus ia katakan setibanya di rumah? Karier 23 tahun hancur dalam sehari? Keduanya tahu. Kesalahan hari ini tidak bisa diperbaiki. Dan harganya terlalu mahal. 3 bulan kemudian, pada suatu hari di bulan Maret 2025, di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta. Di sore yang hangat, Sinta, dengan celemek biru, sedang menyeduh kopi. Pelanggan tidak banyak, tetapi setiap orang yang datang disambut dengan senyum cerahnya. Di luar jendela, hujan musim semi turun rintik-rintik. Melihat tetesan air hujan mengalir di kaca, Sinta teringat 3 bulan lalu. Bank Cakra Buana akhirnya diakuisisi oleh bank besar lain. Pemerintah turun tangan untuk mencegah bangkrut, dan setelah suntikan dana darurat, penjualan pun diputuskan. Pusat perbankan privat yang dulu bergengsi kini ditutup. Di mana Hendra sekarang? Sinta kadang-kadang bertanya-tanya.
Kontak mereka terputus setelah pemecatan. Americano hangatnya, silakan. Seru Sinta dengan ceria. Seorang nenek di meja sudut tersenyum dan berterima kasih. Sinta dengan hati-hati mengantarkan kopi itu. Ia melihat lengan nenek itu tampak sulit digerakkan, jadi ia membawanya langsung ke meja. Terima kasih, nak. Jarang sekali ada anak muda seramah kamu sekarang ini. Pujian nenek itu membuat Sinta tersenyum malu. Pemilik kafe adalah orang yang baik. Gajinya upah minimum, tetapi di sini ia diperlakukan sebagai manusia. Bagi Sinta, itu yang terpenting. 3 bulan lalu, pada hari ia dipecat, Sinta kembali ke kosnya dan menangis semalaman. Ia tidak tega memberitahu ibunya. Setelah dengan percaya diri, mengatakan akan menjadi pegawai tetap. Selama seminggu, ia mengirimkan lamaran kerja, tetapi selalu ditolak. Stigma sebagai orang yang terlibat dalam insiden Bank Cakrabuana selalu mengikutinya. Lalu, secara kebetulan, ia melihat iklan lowongan di kafe ini. Meskipun tempatnya kecil dan sederhana, Sinta memutuskan untuk memulai dari awal di sini. Awalnya sulit. Ia merasa rendah diri, dari seorang pegawai bank menjadi seorang pelayan kafe, namun, seiring waktu, ia sadar. Di sini, semua pelanggan setara. Karyawan kantoran berjas, warga sekitar dengan kaos oblong, atau orang tua bertongkat, semuanya adalah pelanggan yang sama. Dan Sinta melayani semuanya dengan keramahan yang sama. Pukul 2 siang, pintu kafe terbuka. Sinta hendak menyapa, tetapi ia terdiam. Seorang lelaki tua dengan mantel usang masuk. Itu adalah Baskoro. Jantung Sinta mulai berdebar kencang. Kakinya gemetar hingga ia harus berpegangan pada meja kasir. Baskoro perlahan mendekati kasir. Mata mereka bertemu. Tatapan itu sama seperti 3 bulan lalu, tenang dan lembut. 1 Americano, tolong, kata Baskoro pelan. Sinta tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat, tidak ada suara yang keluar. Air mata mengalir di pipinya. Maafkan saya. Hanya itu yang bisa ia katakan. Baskoro diam-diam mengeluarkan dompetnya dan membayar dengan kartu. Sinta membuat kopi dengan tangan gemetar. Sama seperti hari itu, tangannya bergetar, tetapi kali ini karena alasan yang berbeda. Rasa bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk dimaafkan bercampur aduk. Ketika kopi sudah siap, Baskoro duduk di dekat jendela. Sinta memberanikan diri untuk mengantarkan kopi itu langsung. Bapak Ketua, panggil Sinta dengan suara gemetar. Baskoro mengangkat kepala dan menatapnya. Waktu itu, saya benar-benar minta maaf. Saya telah menilai orang dari penampilannya. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ibu saya juga pernah mengalami hal seperti itu, dan saya melakukan hal yang sama. Saya benar-benar minta maaf. Baskoro menatap Sinta dalam diam. Tidak ada kemarahan atau dendam di matanya. Sinta ingin berlutut, tetapi ia menahannya karena ada pelanggan lain. Sebagai gantinya, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Baskoro perlahan membuka mulut. Duduklah, katanya dengan suara lembut. Sinta ragu-ragu, lalu duduk di seberangnya. Tangannya masih gemetar. Baskoro menyesap kopinya, lalu menatap keluar jendela. Hujan musim semi telah berhenti, dan sinar matahari mulai muncul. Hening sejenak. Bagi Sinta, waktu terasa berjalan sangat lambat. Manusia membuat kesalahan, kata Baskoro pelan. Yang penting adalah apa yang kita pelajari dari kesalahan itu. Sinta mengangkat kepalanya menatap Baskoro. Apa yang kamu pelajari selama 3 bulan ini? Pertanyaan Baskoro membuat Sinta berpikir sejenak. Lalu dengan suara gemetar ia menjawab, saya belajar bahwa setiap orang berharga. Tidak peduli punya uang atau tidak, berpakaian bagus atau tidak, semua orang berhak dihormati. Baskoro mengangguk. Sinta melanjutkan, saya sadar saat bekerja di sini. Kebahagiaan sejati datang dari cara kita memperlakukan orang lain. Saat saya tulus ramah kepada pelanggan, saya juga ikut bahagia. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini air mata yang berbeda. Dulu saya pikir hanya orang kaya yang penting. Tapi sekarang, 1 nenek, 1 mahasiswa,
Semuanya adalah pelanggan yang berharga. Baskoro tersenyum kecil. Baguslah, kalau kamu sudah menyadarinya. Sinta menatap Baskoro dengan mata terkejut. Apakah Bapak memaafkan saya? Baskoro menyesap kopinya lagi. Aku sudah memaafkanmu. Yang penting sekarang adalah kamu memaafkan dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat Sinta menumpahkan tangis yang ia tahan. Rasa bersalah yang menyiksanya selama 3 bulan perlahan luntur. Baskoro mengeluarkan kartu nama dari tasnya. Hubungi saya setahun lagi. Yayasan kami juga membutuhkan pegawai yang menghargai sesama. Sinta menerima kartu nama itu dengan ekspresi tidak percaya. Benarkah, Pak? Tapi ada syaratnya. Jangan sampai kehilangan hati yang seperti ini. Hati yang menghargai setiap orang. Sinta memeluk kartu nama itu erat di dadanya. Baik, Pak. Saya tidak akan pernah lupa. Saya akan mengingatnya seumur hidup. Baskoro bangkit dari kursinya. Kopinya enak. Terasa sekali ketulusannya. Terima kasih, Pak. Saat Baskoro hendak meninggalkan kafe, Sinta memanggilnya lagi. Bapak Ketua, apakah Bapak tahu bagaimana kabar Pak Hendra, mantan kepala cabang kami? Baskoro berhenti sejenak. Yang saya dengar, dia masih belum bisa melepaskan pemikiran lamanya. Ekspresi Sinta menjadi muram. Dia masih merasa menjadi korban dan hanya menyalahkan orang lain. Baskoro membuka pintu dan berkata untuk terakhir kalinya, seseorang hanya bisa berubah jika ia sendiri yang menginginkannya. Tidak bisa dipaksa. Pintu tertutup, dan Baskoro menghilang. Sinta pergi ke jendela dan menatap punggungnya. Masih dengan mantel usang dan sepatu yang nyaman. Sama seperti 3 bulan lalu, namun, di mata Sinta sekarang, ia terlihat berbeda. Benar-benar orang kaya. Orang yang kaya hatinya. Menjelang malam, saatnya menutup kafe. Sambil membersihkan, Sinta menelepon ibunya. Terdengar suara ibunya. Anakku, kamu pasti lelah hari ini. Ibu, hari ini ada kejadian baik. Sinta untuk pertama kalinya menceritakan kejadian 3 bulan lalu kepada ibunya. Tentang pemecatannya, dan tentang apa yang terjadi hari ini. Ibunya terdiam cukup lama, jadi begitu ceritanya, Nak. Suara ibunya terdengar serak menahan tangis. Ibu, maafkan aku. Aku juga orang jahat. Tidak, Nak. Kamu sudah menyadarinya sekarang. Itu sudah cukup. Kata-kata hangat ibunya membuat Sinta menangis lagi. Ibu, tunggu 1 tahun lagi. Aku akan menjadi orang yang lebih baik dan menjemput ibu. Iya, Nak. Ibu percaya padamu. Setelah menutup telepon, Sinta menatap kembali kartu nama itu. Yayasan Warisan Bangsa. Setahun lagi, mungkin ia bisa bekerja di sana, tetapi ada yang lebih penting. Setahun lagi, 10 tahun lagi, seumur hidup, aku akan menjadi orang yang menghargai setiap manusia. Sinta berjanji pada dirinya sendiri. Sementara itu, pada saat yang sama di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, Hendra duduk di depan komputernya. Ia menghela napas melihat situs-situs lowongan kerja. Sudah 3 bulan, ia menganggur. Setiap kali wawancara, ia mendapat pertanyaan yang sama tentang insiden Bank Cakrabuana. Dan setiap kali, Hendra menjawab dengan jawaban yang sama. Itu bukan salah saya. Seandainya lelaki tua itu menjelaskan dengan benar. Para pewawancara hanya menggelengkan kepala. Dan jawabannya selalu penolakan. Hendra masih tidak bisa mengerti. Kenapa ia harus mengalami ini? Apa salahku? Aku hanya mengikuti prosedur bank. Di luar jendela, hujan musim semi turun. Melihat hujan yang sama, Hendra dan Sinta memikirkan hal yang sangat berbeda. Sinta memimpikan awal yang baru, sementara Hendra masih terjebak di masa lalu. Itulah perbedaan terbesar di antara mereka. Perbedaan antara orang yang telah belajar dan orang yang tidak.